Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam kondisi sehat ya. Dan semangat untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai di skip ya guys. Oke, sebelum kita masuk untuk pembahasan materi pada kesempatan kali ini, perkenankan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baik, kami merupakan mahasiswa perbankan syariah dari Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, di mana kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang ada di mata kuliah Manajemen Keuangan Bank Syariah. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai modifikasi syariah pada kerangka resiko dan return. Di sini kami akan membahas mengenai poin-poin penting yang akan kami sampaikan. Sebelum kita masuk untuk materi yang akan kita bahas, perkenankan kami terlebih dahulu dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Abdillah Fikri Ramadan, kemudian ada rekan saya Mbak Awanda Erna Cahya Ramadona, selanjutnya ada Mbak Dwi Pratiwi, dan yang terakhir ada Mbak Kiki Putpitasari. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, di sini kami akan menyampaikan 5 subbab inti yang ada di bab modifikasi syariah pada kerangka resiko dan return. Apa aja sih yang akan kita bahas? Oke, yang kita bahas ada 5 poin penting ya teman-teman. Yang pertama itu ada resiko dan return aktiva tunggal. Kemudian yang kedua itu ada resiko, ketidakpastian, dan paritas resiko return. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada resiko dan return portofolio. Untuk poin pembahasan yang selanjutnya, yang keempat, itu ada teori portofolio dan teori pasar modal. Untuk poin pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu capital asset pricing model dan arbitrage pricing theory. Oke, dan itu adalah 5 poin penting yang akan kami bahas dalam video kali ini. Sebelum memulai pembahasan pada materi bab kali ini, jangan lupa buat teman-teman semuanya yang lagi menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk akun ini supaya akun ini tetap berjalan dan tetap eksis untuk selalu menebarkan ilmu-ilmu dan berbagi informasi yang menarik dan juga pastinya insightful buat teman-teman semuanya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu mengenai resiko dan return aktiva tunggal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, poin pembahasan yang pertama yaitu resiko dan return aktiva tunggal. Secara etimologis, kata resiko berasal dari bahasa Inggris risk yang artinya ketidakpastian atau kerugian. Dari segi istilah, resiko itu adalah ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure. Oke, return dan resiko merupakan dua hal yang tidak terpisahkan karena investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Hubungan keduanya positif. Semakin besar resiko, semakin besar return yang harus dikompensasikan. Resiko menurut Van Horn itu adalah variabilitas return yang diharapkan. Untuk macam-macam resiko itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada resiko antar fungsi. Antar fungsi ini meliputi fungsi pemasaran, keuangan, produksi, dan personalia. Untuk pemasaran sendiri, itu yang dapat dimanfaatkan agar mampu mencapai tingkat penjualan yang diinginkan. Untuk fungsi keuangan, resiko keuangan yang terjadi meliputi kas dan tingkat bunga. Untuk resiko fungsi produksi, yaitu fungsi produksi meliputi persediaan, mutu, mesin, dan karyawan. Yang kedua, itu ada resiko internal, di mana hal yang menjadi masalah besar pada resiko internal adalah menyangkut perilaku dan kebiasaan pengusaha sendiri yang tidak menunjukkan sikap kepemimpinannya. Untuk resiko yang 3 yaitu resiko eksternal. Resiko eksternal itu meliputi faktor yang tidak terkendali dan lebih banyak terkesan variatifnya dibandingkan dengan saat realisasi dan implementasi dari program ataupun rencana perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada return.
Return atau pengambilan adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Su, return merupakan laba investasi baik melalui bunga maupun dividen. Beberapa pengertian return yang lain yaitu yang pertama, itu ada return on equity atau imbal hasil atas ekuitas adalah pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, kemudian yang kedua itu ada return of capital atau imbal hasil atas modal. Itu adalah pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan, bukan didistribusikan dividen. Eduardus Tandelilin mengemukakan bahwa return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinteraksi dan merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Singkatnya, return ini adalah keunggulan yang diperoleh investor dari dana yang ditanamkan pada suatu investasi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu risiko ketidakpastian dan paritas risiko return. Kondisi pada masa depan yang dihadapi nanti akan terjadi secara tidak pasti. Hal tersebut seperti dinyatakan dalam 2 ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 188 yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui apa yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua yaitu Quran Surat Luqman ayat 34, yang artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Kedua ayat Al-Quran tersebut antara lain menegaskan tentang adanya ketidakpastian menyangkut sesuatu pada masa depan. Dan manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau apa yang akan diperolehnya. Namun demikian, manusia diwajibkan untuk tetap berusaha. Risiko dan ketidakpastian seperti yang diulas dalam keuangan modern dapat dibandingkan dengan gagasan konsep gharar yang terdapat dalam hukum Islam. Hukum Islam melarang transaksi yang berkaitan dengan gharar yang berlebihan, yang lebih sering diterjemahkan sebagai ketidakpastian dan kadang-kadang juga disebut sebagai risiko. Karim menyebutkan dalam bukunya menguraikan jelas tentang taghrir atau gharar yang berasal dari bahasa Arab yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, ketidakpastian, dan sebagainya. Sebagai istilah dalam fikih muamalah, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, memasuki risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Taghrir terjadi karena adanya informasi yang tidak lengkap yang dialami oleh kedua belah pihak dalam kontrak. Ketidakpastian merupakan situasi yang terdapat kemungkinan munculnya hasil yang lebih dari satu, tetapi probabilitas masing-masing hasil tersebut tidak diketahui besarannya. Sedangkan risiko merupakan situasi yang semua hasilnya yang akan muncul dapat dirinci beserta masing-masing probabilitasnya. Dalam teori pengambilan keputusan, suatu kondisi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kondisi tidak pasti, berisiko, pasti, dan kondisi konflik. Pertama yaitu kondisi tidak pasti, yaitu tidak diketahui sama sekali tentang jumlah kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Hal yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap tentang terjadinya sejumlah kondisi tersebut. Karena keputusan
keputusan yang dibuat biasanya relatif belum pernah terjadi. Kemudian yang kedua adalah kondisi berisiko. Alternatif tindakan yang dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil, dan pengambil keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi pasti. Alternatif yang dipilih hanya memiliki satu konsekuensi atau hasil keputusan yang diambil didukung oleh informasi yang lengkap sehingga hasil dari setiap tindakan yang dilakukan dapat diestimasi secara akurat. Dalam kondisi ini, pengambil keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi pada masa datang, yang biasanya karena menyangkut masalah yang rutin. Kemudian yang terakhir adalah kondisi konflik atau persaingan yang tergambarkan ketika kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan saling bertentangan. Mereka saling bersaing secara rasional, cermat, dan bertujuan untuk memenangkan persaingan tersebut. Topik tentang paritas antara risiko dan return merupakan pusat dari pembahasan keuangan Islam. Dalil Al-Kharaj bi Al-Daman merupakan dasar pada semua bentuk kontrak keuangan dalam hukum Islam. Rumusan atau dalil tersebut dalam hal yang sederhana mensyaratkan bahwa manfaat atau return dan kewajiban risiko berjalan secara bersama-sama. Refleksi logis dari dalil ini dapat dilihat misalnya dalam kepentingan menghilangkan riba, yaitu larangan return positif pada aktiva berisiko nol dalam keadaan tak diterimanya kontrak syirkah karena seorang mitra hanya setuju untuk membagi keuntungan saja dan tidak dalam kerugian. Kemudian dalam persyaratan bahwa lesor dalam kontrak ijarah yang berhak menerima uang sewa juga harus menanggung kerugian yang timbul karena kerusakan aset tertentu. Dengan kata lain, setiap pihak dalam suatu kontrak keuangan berhak atas return hanya jika dia bersedia menanggung risiko. Dalam bidang keuangan maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang relatif besar, maka kita harus siap menghadapi risiko yang besar pula. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa risiko ini merupakan suatu bentuk ketidakpastian mengenai suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, dengan mengambil keputusan yang didasarkan pada suatu pertimbangan. Selanjutnya yaitu ketika investor akan melakukan investasi pada saham, maka harus memperhatikan atau memperhitungkan risiko yang kemungkinan terjadi. Yang pertama yaitu risiko perusahaan yang merupakan bagian dari risiko total yang bersifat unik untuk tiap perusahaan dan bersifat mikro, yakni hanya membawa dampak pada perusahaan terkait saja. Risiko ini dapat diminimalisir dengan melakukan diversifikasi saham. Yang kedua yaitu risiko pasar, yakni bagian dari risiko total yang mempengaruhi semua perusahaan seperti resesi, pandemi, inflasi, dan yang lainnya yang bersifat makro. Kemudian yang ketiga yaitu risiko pasar, merupakan bagian dari total variabilitas return yang disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi semua sekuritas. Risiko pasar ini tidak dapat diminimalisir dengan cara melakukan diversifikasi saham. Risiko total merupakan gabungan dari unsystemic risk dan systemic risk. Dengan menempatkan dana pada berbagai sekuritas saham, maka diharapkan dapat memperkecil risiko yang timbul nantinya, dan juga dapat mengharapkan diperolehnya keuntungan yang menganeka-ragamkan pembelian saham. Materi yang selanjutnya yaitu risiko dan return portofolio. Risiko dalam konteks manajemen investasi merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Semakin besar penyimpangan berarti semakin besar tingkat risikonya. Peneliti menuliskan bahwa pengukuran variabilitas return yang paling umum digunakan itu ada variance dan deviasi standar. Keduanya mengukur seberapa jauh return aktual berbeda dengan rata-rata return. Variance mengukur rata-rata selisih kuadrat antara return aktual dan rata-rata return. Semakin besar nilai variance, semakin jauh return aktual berbeda dari rata-rata returnnya. Variance dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut yang sudah ada di layar beserta keterangannya. Dalam pengukuran risiko juga diperlukan menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit tingkat harapan.
Hal ini diperlukan karena informasi yang hanya berupa varians dan deviasi standar akan bermasalah, terutama ketika kita ingin membandingkan tingkat risiko antar aset yang masing-masing memiliki return harapan yang tidak sama. Ukuran risiko relatif yang bisa dipakai adalah koefisien variasi. Rumus untuk menghitung koefisien variasi yaitu standar deviasi return dibagi return yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pembagian risiko dalam konteks portofolio dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama risiko sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor makro yang mempengaruhi semua sekuritas sehingga tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Faktor-faktor tersebut adalah kondisi perekonomian, perubahan tingkat bunga, inflasi, kebijakan pajak, dan lain-lain. Faktor-faktor ini menyebabkan kecenderungan semua saham untuk bergerak ke sana sehingga selalu ada dalam setiap saham. Kemudian yang kedua yaitu risiko tidak sistematis, merupakan risiko yang timbul karena faktor-faktor mikro yang ada pada perusahaan industri tertentu sehingga pengaruhnya terbatas pada perusahaan atau industri tersebut. Risiko ini dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Faktor-faktor mikro tersebut adalah struktur modal, struktur aktiva, tingkat likuiditas, ukuran perusahaan, serta kondisi dan lingkungan kerja. Tujuan utama dari investor dalam berinvestasi adalah memperoleh return. Untuk mencapai tujuan itu, investasi harus memperhitungkan tingkat return dan risiko. Ada beberapa cara untuk menghitung return portofolio. Yang pertama yaitu ada portofolio model Markowitz. Return portofolio realisasi merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing aktiva atau sekuritas tunggal yang ada dalam portofolio. Untuk rumusnya dan keterangannya sudah ada di layar. Kemudian return portofolio ekspektasi merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi sekuritas-sekuritas tunggal yang membentuk portofolio. Rumus juga sudah ada di layar serta keterangannya. Cara yang kedua yaitu portofolio model indeks tunggal. Model indeks tunggal mampu mengurangi jumlah variabel yang harus ditaksir dibanding model Markowitz dan menyediakan input yang dibutuhkan dalam perhitungan model Markowitz. Untuk perhitungan portofolio, model indeks tunggal mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu beta portofolio, yang merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas yang membentuk portofolio. Kemudian yang kedua ada alfa portofolio, merupakan rata-rata tertimbang dari alfa masing-masing sekuritas yang membentuk portofolio. Kemudian untuk cara yang ketiga ada pemilihan portofolio optimal. Proses pemilihan portofolio optimal dari portofolio efisien yang tersedia akan sangat bergantung pada individu seorang investor. Portofolio efisien merupakan portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan risiko tertentu atau portofolio yang mengandung risiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi. Kesempatan bagi investor untuk membentuk portofolio yang terdiri atas berbagai kombinasi sekuritas yang tersedia disebut opportunity set atau attainable set. Opportunity set investor dapat membentuk portofolio sesuai keinginannya, baik yang efisien maupun yang tidak efisien. Kemudian, cara yang keempat adalah portofolio optimal model Markowitz. Asumsi yang secara implisit menganggap bahwa investor mempunyai fungsi utilitas yang sama. Jika preferensi investor terhadap portofolio berbeda karena mereka mempunyai fungsi utilitas yang berbeda, maka portofolio optimal untuk setiap investor dapat berbeda. Titik portofolio optimal dapat ditentukan dengan menggunakan metode penyelesaian optimasi. Fungsi objektif yang digunakan dalam fungsi risiko portofolio berdasarkan metode Markowitz. Fungsi objektif ini kemudian diminimalkan yang disertai dengan beberapa kendala. Masalah minimalisasi ini merupakan masalah pemrograman kuadratik karena fungsi objektifnya adalah fungsi kuadrat. Cara yang kelima yaitu portofolio optimal model indeks tunggal. Pada model indeks tunggal, untuk menentukan apakah suatu aktiva tertentu dapat dimasukkan dalam portofolio yang optimal,
secara langsung hanya berhubungan dengan rasio kelebihan return terhadap utang. IRB mengukur tambahan return dari sebuah aktiva di atas return yang ditawarkan oleh aktiva bebas risiko terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan. Untuk rumusnya dapat dilihat di PPT dan juga sudah ada keterangannya. Kemudian untuk cara yang keenam yaitu portofolio optimal dengan simpanan dan pinjaman bebas risiko. Investasi pada aktiva bebas risiko akan memberikan return ekspektasi tertentu dengan deviasi standar sama dengan 0. Jika investor menghadapi dua kesempatan investasi, yakni pada aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko, maka return portofolio ekspektasi hasil kombinasi dari dua aktiva tersebut yaitu bisa dilihat pada PowerPoint untuk rumus dan juga keterangannya. Kita masuk ke materi teori portofolio dan teori pasar modal. Nah, seperti yang diketahui, portofolio adalah suatu kumpulan investasi yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi. Nah, menurut pendapat Agus Sartono bahwa portofolio ini adalah sekumpulan investasi baik berupa aset real seperti gedung, tanah, kendaraan maupun aset keuangan yang dapat berupa saham, obligasi perusahaan, dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Teori portofolio ini diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1952 yang dilatar belakangi oleh keinginan investor yang ingin meminimalkan risiko investasinya. Nah, dalam teori portofolio ini membahas bagaimana cara membentuk portofolio yang dapat memberikan keuntungan optimal dari sekian banyak aset yang harus dipilih pada tingkat resiko yang bersedia ditanggung. Nah, model Markowitz ini menggambarkan varian dari return portofolio pada saham itu tidak bergantung pada seberapa besar tingkat resiko aset individual pada portofolio, akan tetapi cenderung pada hubungan resiko tersebut terhadap sahamnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai teori pasar modal. Nah, teori pasar modal ini berhubungan dengan pengaruh keputusan investor terhadap harga sekuritas dan juga menunjukkan hubungan yang seharusnya terjadi antara pengambilan dan risiko sekuritas jika investor membentuk portofolio yang sesuai dengan teori portofolio. Model Markowitz ini mengasumsikan bahwa investor mengambil keputusan investasinya itu hanya pada return ekspektasi dan risiko portofolio. Nah, dengan anggapan bahwa investor yang tidak menyukai risiko, maka akan menempatkan keputusan investasinya itu dengan lebih memilih portofolio yang menyediakan risiko terkecil dan return ekspektasi yang mengikutinya. Atau investor akan memilih return ekspektasi tertentu dengan sebesar risiko yang bersedia ditanggung. Nah, adapun penentuannya, yang pertama itu ada menentukan besar proporsi dana yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan investasi. Dan yang kedua itu ada menghitung expected return dari portofolio optimal. Dan yang ketiga itu ada menghitung resiko, varian, dan standar deviasi dari portofolio. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisa pembentukan portofolio optimal berdasarkan model Markowitz. Nah, ada beberapa analisa yang digunakan, yaitu yang pertama menghitung return tiap perusahaan, yang kedua ada menghitung expected return saham tiap perusahaan, dan yang ketiga ada menghitung resiko, varian, dan standar deviasi tiap perusahaan. Yang keempat ada menghitung kovarian antara dua buah saham dalam portofolio. Dan yang kelima ada menghitung koefisien relasi harga saham antara perusahaan. Nah, besar kecilnya koefisien relasi ini berpengaruh terhadap resiko portofolio. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan menentukan portofolio efisien. Nah, portofolio efisien ini merupakan portofolio yang baik tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio terbaik, yaitu portofolio optimal. Nah, suatu portofolio efisien ini belum tentu portofolio optimal.
Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan resikonya, atau kita dapat menentukan tingkat resiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Investor yang rasional ini akan memilih portofolio efisien ini karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return ekspektasi dan resiko portofolio. Portofolio optimal ini dapat ditentukan dengan menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, portofolio optimal dengan aktiva bebas resiko. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas resiko. Nah, aktiva bebas resiko ini adalah merupakan aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu tanpa adanya resiko. Nah, aktiva bebas resiko dalam perhitungan indeks tunggal biasanya menggunakan BI rate atau suku bunga bersertifikat Bank Indonesia untuk saham konvensionalnya. Yang kedua ada portofolio optimal berdasarkan preferensi investor. Model Markowitz ini menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang dipakai hanya satu periode, tidak ada biaya transaksi, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan resiko dari portofolio. Dan yang keempat, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas resiko. Nah, tiap-tiap investor itu kan akan mempunyai tanggapan terhadap resiko yang berbeda, sehingga seorang investor itu akan memilih portofolio berbeda dengan investor lainnya selama portofolio tersebut itu merupakan portofolio efisien yang masih berada di efisien set. Nah, menurut Kandelilin dapat 3 konsep portofolio optimal, yaitu yang pertama portofolio efisien dan portofolio optimal. Nah, ciri portofolio efisien yaitu portofolio yang memberikan imbal balik terbesar pada resiko tertentu, atau portofolio yang memberikan resiko paling kecil dengan tingkat return tertentu. Hal ini itu berarti bergantung pada asumsi tentang bagaimana pelaku investor dalam membuat keputusan investasi. Nah, portofolio optimal ini adalah pilihan investor atas portofolio yang tersaji dalam portofolio efisien yang memberikan manfaat optimal. Selanjutnya ada fungsi utilitas dan kurva indiferen. Nah, fungsi utilitas ini digambarkan dalam bentuk kurva yang biasa disebut kurva indiferen. Nah, garis vertikal ini menggambarkan expect return dan garis horizontal itu menggambarkan resiko. Nah, tiap titik-titik yang terletak di sepanjang kurva indiferen ini menunjukkan imbal balik dan resiko portofolio yang dapat menghasilkan utilitas. Nah, semakin jauh kurva indiferen dari sumbu horizontal itu, semakin tinggi utilitasnya. Nah, semakin tinggi utilitas kurva indiferen berarti semakin tinggi return yang diharapkan pada setiap tingkat resiko. Yang ketiga itu ada aset bebas resiko dan aset beresiko. Aset bebas resiko ini merupakan aset yang tingkat return aktualnya itu sudah dapat dipastikan. Contohnya itu obligasi. Nah, aset yang berisiko itu aset yang tingkat return aktualnya itu di waktu yang akan mendatang itu mengandung ketidakpastian. Contohnya itu adalah saham. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan penilaian kinerja portofolio. Penilaian terhadap kinerja portofolio ini diperlukan untuk mengetahui aspek tingkat return yang diperoleh dan resiko yang ditanggung. Menurut Suad Husnan, evaluasi kinerja portofolio ini dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, melakukan perbandingan langsung. Nah, salah satu cara membandingkan kinerja suatu portofolio itu adalah dengan cara membandingkan dengan portofolio lain yang memiliki resiko kurang lebih sama. Yang kedua itu menggunakan ukuran kinerja tertentu. Ukuran kinerja tertentu ini perlu dikaitkan dengan resiko. Nah, penggunaan ukuran tertentu ini dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti exchange return to standard deviation, differential return apabila resiko itu diukur dengan deviasi standar, exchange return to beta, dan differential return apabila resiko diukur dengan beta. Nah, kinerja portofolio ini dapat diukur dengan menggunakan 3 model pengukuran, yaitu indeks Sharpe, indeks Taylor, dan indeks Johnson.
Yang pertama, indeks Sharpe. Nah, salah satu yang menjadi kelebihan dari indeks ini adalah dalam indeks ini itu menggunakan pembagian standar deviasi, yang berarti itu indeks ini itu mengukur resiko total. Nah, resiko total ini kan merupakan hasil penggabungan antara resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Nah, indeks ini itu mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar modal sebagai patok duga, yaitu dengan cara membagi premi resiko portofolio dengan standar deviasinya. Nah, indeks ini akan dipakai untuk mengukur premi resiko untuk setiap unit resiko pada portofolio tersebut. Nah, yang kedua ada indeks Steiner. Ini menurut tanda lilin ini merupakan ukuran kinerja portofolio yang dikembangkan oleh Jack Steiner. Nah, indeks ini tuh sering disebut dengan reward to volatility ratio. Asumsi yang digunakan bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga resiko yang relevan adalah resiko sistematis. Nah, kinerja portofolio yang dihitung dengan menggunakan pengukuran ini dilakukan dengan membagi return lebih dengan volatilitas. Nah, yang terakhir adalah indeks Johnson. Indeks Johnson ini menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang capital asset pricing model dan aggregate pricing theory. Dalam berinvestasi di pasar modal, khususnya portofolio, selain menghitung return yang diharapkan, seorang investor juga harus memperhatikan risiko yang akan ditanggungnya. Capital asset pricing model dan aggregate pricing theory merupakan model keseimbangan yang sering digunakan untuk menentukan risiko yang relevan terhadap suatu aset, serta hubungan risiko dan return yang diharapkan. Lalu apa sih capital asset pricing model? Capital asset pricing model yaitu suatu model keseimbangan yang dapat menentukan risiko dan return yang akan diperoleh oleh investor. Jadi, pada tingkat risiko dan tingkat return yang layak memiliki hubungan yang positif dan linear. Ukuran risiko yang merupakan indikator yang mempengaruhi saham dalam capital asset pricing model ditunjukkan oleh variabel beta, di mana semakin besar suatu saham, maka semakin besar pula resiko yang akan terkandung di dalamnya. Jadi ketika kita akan berinvestasi saham, penting sekali untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dan resiko suatu aset pada kondisi equilibrium. Nah, di sini ada beberapa asumsi-asumsi pada capital asset pricing model. Yang pertama yaitu tidak ada biaya transaksi, di mana biaya-biaya pembelian dan penjualan saham seperti biaya broker, biaya penyimpanan saham, dan lainnya. Yang kedua yaitu saham dapat dipecah-pecah dalam satuan yang tidak terbatas. Di sini investor bisa membeli saham dalam ukuran pecahan. Yang ketiga yaitu tidak ada pajak pendapatan pribadi, sehingga pada investor tidak ada masalah apakah pendapatan return dalam bentuk dividen atau capital gain. Yang keempat yaitu ada seorang tidak dapat mempengaruhi harga saham melalui tindakan membeli atau menjual saham yang dimilikinya. Di sini informasi tersedia untuk semua investor dan dapat diperoleh dengan bebas tanpa biaya, sehingga harga saham sudah tercantum dalam informasi tersebut. Selanjutnya yaitu investor adalah orang yang rasional. Di sini mereka membuat keputusan investasi hanya berdasarkan resiko atau standar deviasi dan expected return portofolio sesuai dengan model Macrowis. Selanjutnya ada short sale dibolehkan dan tidak terbatas. Di sini semua investor dapat menjual saham yang tidak dimilikinya sebanyak yang diinginkannya. Selanjutnya ada lending dan borrowing. Di sini investor dapat meminjamkan atau meminjam sejumlah dana yang diinginkannya pada tingkat bunga yang sama dengan tingkat bunga bebas resiko. Yang terakhir yaitu semua saham dapat dipasarkan, artinya semua aset tersebut dapat dibeli di pasar. Selanjutnya, keseimbangan pasar dalam model capital asset pricing model digambarkan dalam dua bentuk hubungan antara resiko dan expected return. Dalam investasi aset keuangan dinyatakan dengan garis pasar yang terdiri atas dua jenis, yaitu satu, garis pasar sekuritas, merupakan kondisi keseimbangan semua portofolio yang terletak pada garis lurus, hubungan antara resiko yang diukur dengan beta dengan return. Yang kedua adalah modal atau capital market line, merupakan garis yang menghubungkan beta atau resiko pasar dengan required return untuk semua saham, baik yang efisien maupun yang tidak efisien.
Selanjutnya itu persamaan capital asset pricing model, yaitu ERI sama dengan RF plus beta I ERM dikurangi RF, yang mana ERI merupakan expected return saham I, RF merupakan risk free rate. Selanjutnya beta I merupakan sensitivitas sekuritas I terhadap portofolio pasar. Yang selanjutnya ERM dikurangi RF merupakan premi resiko pasar atau selisih expected return market dengan resiko free market. Selanjutnya penggunaan capital asset pricing model untuk menaksir harga saham. Risiko saham dalam capital asset pricing model diukur dengan beta. Jadi dalam capital asset pricing model, tingkat pengembalian yang diharapkan ditentukan oleh tingkat pengembalian pasar, tingkat pengembalian bebas risiko dan risiko sistematis. Jadi di mana apabila beta I kurang dari 1, maka saham tersebut memiliki resiko rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pengembalian portofolio dan harga saham ditentukan oleh risiko sistematis atau risiko pasar yang diukur dengan beta dan tingkat pengembalian pasar. Selanjutnya yaitu aggregate pricing theory yang merupakan alternatif bagi capital asset pricing model. Aggregate pricing theory ini didasarkan pada hukum satu harga, yaitu law of one price, di mana aset yang sama tidak bisa dijual dengan harga aset yang berbeda. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan harga beli aset dan harga jual aset, maka pasar akan segera mengembalikan aset tersebut ke titik keseimbangannya. Selanjutnya ada asumsi aggregate pricing theory, yaitu ada 3 asumsi. Yang pertama, pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna. Yang kedua, ada para investor selalu lebih menyukai nilai return yang tinggi daripada resiko yang tinggi yang menyebabkan ketidakpastian return. Yang ketiga, ada hasil dari protes, artinya bahwa pendapatan aset dapat dianggap sebagai modal faktor. Selanjutnya ada persamaan aggregate pricing theory, yaitu RIT sama dengan alpha I plus beta I 1F1 plus beta I2 F2T, dan seterusnya sampai BIK FKT plus EIT, di mana RIT adalah tingkat pendapatan ekuritas 1 pada periode T, alfa 1 merupakan konstanta, beta IK merupakan sensitivitas pendapatan sekuritas 1 terhadap faktor K, FKT merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan pada periode T, dan EIT merupakan random error. Yang terakhir yaitu perbedaan capital asset pricing model dan aggregate pricing theory, yaitu capital asset pricing model merupakan faktor tunggal, yaitu beta dan portofolio, sementara aggregate pricing theory merupakan hubungan antara resiko dan return adalah lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh faktor makroekonomi yang lebih bervariasi seperti faktor pertumbuhan gross domestic product, inflasi, pajak, dan tingkat penghasilan dividen. Yang kedua yaitu capital asset pricing model memiliki banyak asumsi yang mendasarinya, sedangkan aggregate pricing theory memiliki sedikit asumsi. Terima kasih.